Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Para pemimpin sejati semuanya bertindak bersama dalam kelompok 6 orang. Pasti sulit untuk dihadapi. Lo Feng memperhatikan mereka berubah menjadi ilusi dan segera pergi. Bahkan jika aku meminjam dunia hati dan telapak tangan abadi untuk meningkatkan kekuatanku beberapa kali, itu hanya akan menjadi pertarungan yang seimbang melawan mereka. Bahkan aku pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap tim-tim tingkat pemimpin, apalagi para tetua lainnya. Lo Feng sudah bisa meramalkan perkembangan yang akan terjadi. Banyak tetua juga telah meramalkannya. Tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa menyaksikan semuanya terjadi dengan mata terbuka. Jumlah tetua terus berkurang satu persatu. Kekuatan perlawanan semakin melemah. Bahkan melenyapkan tim elit yang bersembunyi pun menjadi sangat sulit bagi para tetua. Dalam tim besar para tetua dipimpin oleh Master Bengkel Penipuan dengan total 17 tetua, termasuk pemilik gedung cangking. Mereka menatap ke langit. Mereka dapat melihat bahwa formasi pertahanan kota Yulan telah berkurang 50 hingga 60%. Formasi yang tersisa semakin berjuang untuk menahan serangan dari pasukan luar. Kota Yulan bisa saja ditembus kapan saja. Sang Master Bengkel tipu daya mendongak. Begitu banyak pembunuhan telah terjadi, namun rasanya sudah lama, padahal sebenarnya belum sampai setengah hari. Bantuan dari Am Suci Kegelapan tidak akan tiba tepat waktu. Satu-satunya variabel sekarang adalah Kepala Istana Yuan Xiang. Bagaimanapun juga, Kepala Istana Yuan Xiang adalah seorang yang tercerahkan, yang telah menguasai 2 jalur tingkat setengah primordial. Bahkan jika terkontaminasi, dia mungkin memiliki beberapa tindakan putus asa. Jika Master Istana Yuan Xiang menciptakan keajaiban, kota Yulan mungkin bisa bertahan sampai bantuan tiba. Selain Master Istana Yuan Xiang, tidak ada harapan yang terlihat di kota Yulan. Master Istana Yuan Xiang di sebuah rumah goa biasa di distrik luar kota mendongak dan menghela napas pelan. Semua tetua meminta solusi kepadaku, tetapi aku tahu betul aku tidak punya cara untuk menyelamatkan kita. Bahkan formasi hidup dan mati itu dikendalikan oleh Lo Feng. Para kultivator kota Yulan, aku minta maaf. Master Istana Yuan Xiang menghela napas berat. Tiba-tiba, pasukan primordial tingkat rendah di luar kota muncul dari 4 arah. Mereka telah merasakan bahwa sistem pertahanan kota Yulan sedang runtuh. Pada saat ini, di bawah komando terpadu, mereka semua mengerahkan kekuatan maksimal mereka dengan segala cara. Bahkan keempat raja pun mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Seketika itu juga, rentetan serangan tanpa henti membanjiri formasi pertahanan kota Yulan, melampaui batas toleransinya, dan langsung membuka celah besar. Sejumlah besar makhluk primordial tingkat rendah langsung menyerbu masuk melalui celah tersebut. Makhluk primordial tingkat rendah membanjiri tempat dengan ganas. Saat mereka menyerbu masuk, para tetua kota Yulan dengan sigap mengendalikan formasi, mencegah dan menghabisi dengan segenap kekuatan mereka. Pasukan primordial tingkat rendah ini berisi banyak kaisar dewa tahap awal dan menengah. Di bawah gempuran dahsyat formasi tersebut, yang lebih lemah ini mati dalam jumlah yang besar. Sebuah eksistensi tingkat super batas kolosal yang menyerupai pegunungan berliku-liku menghantam kota. Ia memberi perintah, memimpin jalan, membawa serta lebih dari 1000 kehidupan primordial tingkat rendah kesempurnaan kaisar dewa. Semuanya menyerbu ke area inti kota Yulan dengan tujuan menghancurkan kekuatan perlawanan terakhir kota Yulan.
Kepung Kota Yulan, jangan biarkan satupun kultivator lolos. Pasukan di luar juga diperintahkan untuk melakukan blokade. Satu persatu, para tetua menyaksikan adegan ini. Miliaran kultivator di dalam kota itu lemah dan tidak dapat berpartisipasi dalam pertahanan. Namun mereka selalu menyaksikan perkembangan perang dengan cemas. Ketika sistem pertahanan kota Yulan ditembus, keputusasaan menyelimuti mereka. Beberapa kultivator memandang makhluk-makhluk tingkat super limit yang menakutkan di langit dan tertawa. Aku telah berkultivasi sampai sekarang, melampaui dunia asalku, berkumpul dengan banyak sekali tokoh-tokoh dunia di sini. Namun aku menghadapi malapetaka seperti ini. Miliaran kultivator berjalan menuju kepunahan bersama. Ini adalah akhir dari jalanku. Di rumah gua Lofeng, Kaisar Qing, Kaisar Ming, dan Difu semuanya mendongak. Kaisar Qing dan Difu sama-sama memiliki teknik cloning, tetapi Kaisar Ming tidak. Meskipun aku memiliki barang-barang penyelamat hidup di bawah blokade pasukan kehidupan primordial tingkat rendah, aku takut aku tidak akan bisa melarikan diri. Kaisar Ming mendongak ke langit. Aku tahu bahwa dunia luar itu berbahaya. Pada hari aku meninggalkan tanah asal, aku sudah siap untuk mati. Aku hanya tidak menyangka itu akan datang secepat ini. Mengapa saudara Lofeng masih mengasingkan diri? Kaisar Qing menatap ke arah kamar Lofeng yang sunyi. Mengandalkan indera sebab akibat yang samar, dia tahu bahwa Lofeng masih memiliki avatar yang mengasingkan diri dan belum keluar. Di ruang yang tenang, sebagai penguasa kota, Lofeng tentu menyadari segala sesuatu yang terjadi di kota Yulan saat ini. Dia melihat pasukan primordial telah menyerbu kota, melihat bahwa pembantaian telah dimulai. Saat itu, hatinya dipenuhi kecemasan yang luar biasa. Di bawah pengaruh mengkonsumsi esensi hati 100 kesengsaraan, rasanya seperti dia sedang mengalami ujian hidup dan mati. Jiwanya dipenuhi rasa sakit. Namun saat ini, di bawah tekadnya yang kuat, di bawah emosi yang intens, mendambakan pencerahan yang lebih cepat, tekadnya tercurah. Jiwanya bergetar hebat, dan rasa sakit itu tiba-tiba menghilang. Lofeng merasakan kenyamanan yang luar biasa, kecepatan berpikir, dan pencerahan jiwanya jauh melampaui kecepatan kognitif 3000 kali. Dalam keadaan misterius ini, efisiensi Lofeng dalam menyempurnakan dao hidup dan mati meroket. Dia tampaknya secara naluriah mengetahui pendekatan yang tepat tanpa perlu coba-coba, dan dengan cepat menyempurnakannya. Hanya dalam selusin tarikan napas, sebuah dao hidup dan mati yang sepenuhnya berubah muncul dalam pikiran Lofeng. Berhasil, dao hidup dan mati tingkat Kaisar Dewa tahap akhir. Pada saat ini, hati Lofeng dipenuhi kegembiraan, tetapi seketika jiwanya menarik diri dari dalam keadaan misterius itu, dan rasa sakit yang lebih kuat dari sebelumnya menyelimuti jiwanya. Masih ada waktu. Lofeng sama sekali tidak peduli dengan rasa sakit itu. Matanya dipenuhi dengan kegilaan. Lofeng langsung bergegas keluar dari ruangan sunyi di rumah goanya. Tubuhnya terbelah menjadi 23 avatar yang melayang mengitari langit. Kaisar Qing terkejut. Saudara Lofeng, apa yang sedang kau lakukan? Kaisar Ming menghela napas kecil. Avatar sebanyak itu, semakin banyak avatar, semakin tipis energi yang harus dibagi. Ini tidak masuk akal. Difu mengerutkan kening. Matanya mengikuti avatar-avatar Lofeng yang terbang ke segala penjuru. Tidak, saudara Lofeng tak pernah bertindak tanpa keyakinan. Jika dia melakukannya, pasti ada tujuannya. Sementara itu, dua avatar Lofeng lainnya yang menjaga menara pil dan yang berpatroli juga terbelah hingga total menjadi 34 avatar. Seluruh area inti ini harus dijaga, ucap Lofeng datar. Ia telah menyiapkan ini sejak lama.
Dari 34 avatar tersebut, hanya satu yang memiliki 500 kali cadangan energi tubuh ilahi. Sisanya membawa hati abadi, dunia telapak tangan, dan masing-masing hanya memiliki 100 kali cadangan energi. Inilah seluruh kekuatan Lo Feng saat ini, dan ia mengarahkan seluruhnya. Area inti kota Yulan bergemuruh. Para tetua yang menjaga formasi melihat pasukan kehidupan primordial tingkat rendah menyerbu dalam jumlah mengerikan. Sudah berakhir. Ada ribuan. Tidak mungkin kota ini bisa bertahan. 4 makhluk super limit memimpin lebih dari 2000 kaisar dewa kesempurnaan serta puluhan ribu tingkat akhir. Ketakutan menyelimuti seluruh wilayah. Kota Yulan tidak akan bertahan. Kita kalah jumlah yang terlalu besar. 5 pemimpin serangan itu tertawa gila. Habisi para tetua, lalu kita akan menikmati pesta terbesar kita, yaitu jutaan kultivator. Namun, tepat saat mereka siap menyapu area inti, sebuah avatar Lo Feng tiba bagaikan bayangan. Tubuh avatar meledak menjadi lautan darah raksasa yang menelan seluruh tim pemimpin. Itu avatar Lo Feng. Berani sekali dia menghadang kami. Mereka berusaha merobek lautan darah, tetapi tekanan formasi sangat kuat hingga pergerakan mereka melambat seperti kura-kura. Lautan darah menekan ke-6 pemimpin itu sekaligus. Salah satu dari mereka langsung terkikis tubuhnya. Vitalitasnya tersedot habis. Dari kejauhan, raja mereka yang menyerupai Master Istana Weiyang mendejak tak percaya. Bagaimana mungkin? Kota sudah ditembus. Siapa yang bisa mengancam para pemimpin? Jeritan terakhir itu terhenti. Pemimpin pertama mati. Satu persatu sisanya menyusul. Dalam 10 tarikan napas, satu tim pemimpin telah musnah. Waspada terhadap Lo Feng. Dia menghabisi para pemimpin. Sisa tim pemimpin panik dan kabur. Mereka berubah menjadi ilusi untuk melarikan diri secepat mungkin. Namun, Lo Feng muncul berjalan di celah udara. Hitam seluruh penampilannya, penuh tekanan mengerikan. Dalam 3 langkah saja, lautan darah menyergap para pemimpin yang melarikan diri. Mereka tenggelam dalam lautan darah tanpa daya. Lo Feng tersenyum tipis. Akhirnya, teknik melarikan diri terbang yang kubangun dari dao hidup dan mati berhasil kugunakan. Di rumah gua di pinggiran kota, Master Istana Yuan Xiang melihat segala yang terjadi. Ia terpaku dan terdiam. Lo Feng, dia telah merobek ruang. Satu avatar menekan 6 pemimpin. Ini sangat mustahil, kecuali dia menguasai 2 jalur setengah primordial. Ia tak tahu bahwa Lo Feng bukan hanya mendekati jalan itu, ia telah menembusnya. Jalan hidup dan mati tingkat Kaisar Dewa tahap akhir itu lengkap dan sempurna. Kekuatan yang tak mungkin ditandingi ketika masih sebatas setengah jalur. Dan kini, Lo Feng lebih kuat dari Master Istana Yuan Xiang saat di masa puncaknya. Oke guys, sampai sini dulu. Mimin gak tahu ternyata ya teks untuk porsi sekarang dikit ya. Mungkin memang dikurangin dari sananya, tiap chapter dibikin lebih dikit. Kaget aja loh, ini durasi segini kok udah kelar ya. Ternyata memang teksnya dari novelnya dikurangin. Ya sudah, nextnya kita agak perpanjang ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.